Para santri kelas 8, apa kabar? Sehat ya pagi ini ya. Alhamdulillah, sudah siap untuk belajar. Oke, kita akan belajar terkait dengan analisis data ya. Bab 1 analisis data. Oke, sebelumnya mari kita berdoa dulu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Baik. Nah, untuk di analisis data ini ada tiga hal yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah tentang pencarian data. Yang kedua adalah visualisasi data. Yang ketiga adalah peringkasan data. Nah, tujuan pembelajarannya bab ini adalah mampu mengakses, mengolah, dan menganalisis data secara efisien, terstruktur, dan sistematis. Sehingga kalian dapat mencari, meringkas, dan memvisualisasikan sekumpulan data dari situasi kehidupan sehari-hari dengan menggunakan aplikasi pengolah lembar kerja atau secara manual atau unplug tanpa menggunakan komputer. Nah, kata kuncinya ada tiga: pencarian data, visualisasi data, dan peringkasan data. Oke, gitu ya. Nah, ini peta konsepnya seperti ini. Jadi untuk analisis data nanti ada pencarian data dengan lookup. Lookup itu ada dua macam, ada VLOOKUP, vertical lookup, dan HLOOKUP, horizontal lookup. Selanjutnya kita juga bisa mencari data itu dengan metode reference ya. Selanjutnya ada visualisasi data. Nanti di visualisasi data itu ada grafik, ada chart ya dan sebagainya. Terus juga ada peringkasan data. Nah, untuk meringkas data kita menggunakan eh, fitur pivot table ya di Microsoft Excel kita nantinya. Nah, di situ nanti ada fungsi sum if dan count if ya. Seperti itu. Nanti kita akan pelajari. Nah, ini contohnya ya. Ada 10 nilai mata pelajaran di bawah ini yang terdiri atas nomor siswa, ya ada kolom nomor siswa, nama siswa, kode mapel, dan nilainya. Nah ini kan kalau kita lihat nggak berurutan ya. Terus juga ada nama yang dua kali dan sebagainya. Karena memang pelajaran juga macam-macam di sini. Ya. Dan ini nggak berurut, nomor siswanya nggak berurut, namanya nggak berurut, kode mapelnya nggak berurut, terus nilainya juga tidak berurut ya. Nah, tentunya kalau kita ingin menganalisis data, sulit kita untuk membaca nilai ini yang mau kita ambil kesimpulannya apa agak sulit. Makanya data tersebut harus dibuat secara berurut, ya. Secara berurut gitu. Dan kita kemarin sudah belajar di kelas 7 itu mengurutkan data dengan apa? Dengan sort ya. Kita sort. Kita juga bisa menyaring data atau memfilter data. Misalnya, kita pengen lihat nilai yang IPA aja, IPA saja. Nah, kita filter kode mapelnya IPA. Atau kita ingin memfilter cuma untuk nama Vina aja, berarti kita filter nama dengan nama Vina. Seperti itu. Ya. Nah, ini kan kalau 10 datanya. Kalau datanya ribuan, ratusan ribu, atau jutaan datanya, tentu nggak mudah ya untuk kita membaca data tersebut dan kita ingin mengambil kesimpulan dari data tersebut. Makanya kita memerlukan aplikasi Excel atau aplikasi lembar kerja yang menggunakan komputer untuk memudahkan kita menganalisa data-data yang sedang maupun data-data yang besar. Ya, kalau data kecil ini bisa dilihat mata doang, gitu, ya. Tapi kalau udah besar datanya nggak bisa, maka kita perlu membuatnya dengan komputer seperti itu. Nah, ini pencarian tadi ada VLOOKUP, HLOOKUP untuk pencarian data, visualisasinya dengan grafik dan chart, peringkasan datanya, ya, atau kita sebutkan abstraksi. Apa itu abstraksi kemarin? Kita ambil yang intinya, kita abaikan yang tidak penting. Nah, itu dengan menggunakan pivot table. Nah, ini pencarian data. Ya. Pencarian data dalam lembar kerja dapat dilakukan dengan menggunakan fungsi. Pada saat kalian mencari data ada dua kemungkinan ya. Kalau kita cari kan ada datanya ketemu atau datanya tidak tetap ketemu seperti itu.
Nah, ada dua fungsi yang kita akan pelajari. Pertama fungsi lookup dan kedua fungsi reference. Nah, fungsi lookup ini ada A lookup, ada V lookup. Ya, nanti kita akan lihat bedanya seperti apa. Reference artinya mengacu pada sesuatu. Fungsi reference terdiri dari match, index, dan choose. Ya, posisi data dalam rank data tertentu, ya, tentang data tertentu. Nah, tabel itu ada dua macam, ada yang tabel satu dimensi, tabel yang cuma satu kolom aja, atau tabel yang datanya dua dimensi, yaitu lebih dari satu kolom. Nah, ini contoh pencarian data ya, ketika kita ingin mencari data menggunakan lookup. Ya, coba kita lihat di sini ya, kita ingin mencari titik ini dari rentang tabel yang ada di B7 sampai E11 ya. Mencari di sini nih, E11. Nah, mana titik itu? Nah, terus kita juga ingin cari eh, contohnya kita mau cari di kolom 3 dari yang match dengan G7. Nah, G7 itu kan titik ya. Nih, ini kan ada titiknya nih G7 ya. G7 itu titik, apakah ada pointer nggak nih? Ini ya. Nah, ini kita mau cari yang match dengan ini, dengan G7. Ini kan G7 ya. Ini 7, ini G. Nah, kita mau cari ini G7 di rentang tabel ini. Tabel ini adalah dari B7 sampai E11 ya. B7 sampai D11, sorry. Dari sini sampai sini kan rentangnya ya. Sampai D11. Nah, itu posisi berapa? Posisi nomor 3. Kolom nomor 3. Kolom 1, kolom 2, kolom 3. Posisi di sini ketemu nih di B9 kan. Nah, temunya di sini. Titik ini. Maka ini yang diambil adalah kolom H-nya ini adalah buletan ini yang kita ambil datanya. Seperti itu. Nah, itu contohnya. Ya. Penggunaan VLOOKUP. Nah, contohnya ada datanya seperti ini nih. Ada data nama, kode mata pelajaran, kode MP ya, mata pelajarannya ini, nilai rapotnya ini. Ya. Nah, ini datanya di sini ada mata pelajaran. Nah, ini rank datanya nih. Ya. Ada kode mata pelajarannya sama nama mata pelajarannya. Kalau FIS itu fisika, kalau ekonomi, BIND itu bahasa Indonesia. Nah, ini ceritanya pas mata pelajaran ini masih kosong nih, belum ada gitu ya. Nah, ketika ada formulanya apa ini? Formulanya di atas nih. Formulanya VLOOKUP B2, ini B2 MAT ini ya. Cari di rank ini mata pelajaran nih. Ada nggak yang cocok dengan MAT atau MAT? Ada, ternyata matematika. Maka istilahnya adalah matematika. Seperti itu ya. Oke, nah itu corok penggunaan dari VLOOKUP. Sekarang apa bedanya dengan HLOOKUP? Nah, kalau VLOOKUP tadi dia ngeliat data yang ke bawah, ya, per kolom. Nah, kalau ini data yang per baris. Ini kalau kita lihat ya. Jadi datanya, ini cocok ini dari data yang baris atas ini, di baris 8 ini. Dan contoh nih, HLOOKUP dari G8, ini kan G8, yang cocok dengan dari B8 sampai D12 ini. Ada nggak yang cocok dengan titik ini? Oh, ada titik ini. Terus dicari di baris berapa. Nah, ini kalau HLOOKUP di baris berapa. Kalau VLOOKUP di kolom berapa. Gitu ya. Sekarang ini kita di HLOOKUP. HLOOKUP itu di baris berapa. Oh, dimintanya baris 4. Satu, dua, tiga, empat. Di baris keempat. Oh, datanya adalah yang buletan merah ini. Maka nilainya adalah buletan merah ini. Jelas ya. Jadi bedanya HLOOKUP sama VLOOKUP. Nah, ini kalau kita pakai data. Kalau pakai data bagaimana? Kalau pakai data, ya, tadi misalnya yang matematika dibalik aja gitu. Tinggal dibuat ininya adalah matematika ya. Di sini nama nama apanya? Nama pelajarannya di sini matematika, maka di sini adalah datanya. Kata kodenya ini MAP. Ternyata di sini datanya adalah mata kalau tadi kan ke kanan ya, ke bawah. Kalau ini ke kanan. Jadi di sini ada fisika, ada bahasa Indonesia, di sini ada matematika. Oh, jadi MAT, di sini ada FIS, di sini ada Bindo, di sini ada MAT. Nah, di sini namanya matematikanya seperti itu.
Contohnya, nah ini bagaimana perbandingannya? Nah ini perbandingannya nih antara VLOOKUP dan HLOOKUP ya. Kalau VLOOKUP itu tabel array-nya itu adalah ke bawah. Tapi kalau HLOOKUP tabel array-nya ke samping. Ya. Makanya disebut di sini horizontal, di sini vertikal ke bawah. Ya. Fungsinya mencari suatu nilai pada kolom yang terkiri. Kalau ini adalah mencari satu nilai pada baris yang teratas. Gitu ya. Ini formulanya VLOOKUP, HLOOKUP. Pertama lookup value-nya ada di sel berapa, tabel array-nya di mana tabel array-nya, terus rank eh, rank lookupnya, sum-nya, rank-nya di mana gitu. Kita kolom indeksnya di mana? Kalau di sini row index. Kalau kalau VLOOKUP itu kolom indeks, yang nomor urutan 1, 2, 3. Kalau ini row index di baris berapa? Baris 1, 2, 3 seperti itu. Ya, oke. Nah, ini formulanya ya. Jadi lookup value-nya sama, lookup value-nya, tabel array-nya juga sama, cuma bedanya di sini kolom indeks, kalau yang VLOOKUP, kalau yang HLOOKUP itu row index. Nah, belakangnya sama, mau false maupun nol atau satu. Tapi biasanya kalau kita nyari yang tepat datanya itu makanya kita isinya nol atau false. Tapi kalau yang salah kita isinya itu adalah true. Ya, seperti itu. Ya, nah ini tadi contoh penggunaannya. Ya. Nah, ini error datanya sama ya. Formula sel B7 menghasilkan NS, artinya nilai kode jam tidak ditemukan dalam tabel kode-kode provinsi karena rank lookup bernilai false. Maka jika tidak ada nilai yang sama dengan jam, hasilnya akan salah. Jadi kalau nilainya berarti sama, maka hasilnya akan, kalau tidak ada nilai yang sama, maka hasilnya akan salah. Kalau dia benar, hasilnya akan true. Ya. Nih, nah, bagaimana jika rank D1 sampai 11 yang dicari tidak diberi alamat absolut reference? Apa akibatnya? Ya, tidak. Tabelnya itu nggak dikasih absolut. Absolut itu apa? Anda dolar. Ya. Kalau tidak dikasih tanda dolar ini ya, maka dia akan berubah-ubah tuh datanya. Kalau di copy. Ya. Tapi kalau dikasih dolar, ketika di copy, maka kalau dolar itu berarti dolar D sama dolar satu. Terus dolar F, simbol dolar ya, sama dolar 11. Nah, itu dia datanya, rank datanya tetap. Jika pada kolom atau baris kode tidak diurutkan, apa akibatnya? Ya, maka bisa nggak ketemu datanya, karena kalau udah kelewat, kalau nggak berurutan. Nah, bayangkan bahwa data yang dicari dengan lookup adalah data kota dan provinsi di seluruh Indonesia yang belum terurut. Apakah kalian bisa menjadi provinsi dari sebuah kota bernama Kuala Kencana dengan mudah? Dan tentunya mudah ya, kalau dia belum berurut, maka harus diurutkan. Jadi syaratnya VLOOKUP maupun HLOOKUP itu datanya harus diurutkan. Nah, monggo kita latihan untuk VLOOKUP dan HLOOKUP. Ya, oke. Nah, ini kita coba sekarang. eh, Oke, nah ini contoh latihannya ya. Ada 4 sheet ya. Satu sheet nilai siswa, kedua sheet kode mapel, ketiga soal, sheet soal, yang keempat jawaban. Nah ini nilai siswa. Ini contohnya nilai siswa, ini ada kolom A-nya ini nomor baris Excel, kolom B-nya ini nomor peserta didik, yang nomor C-nya ini nama peserta didik, yang D-nya ini adalah kode mapel, ya, mapel itu mata pelajaran. Ini nilainya, nilai hasil tesnya ya. Contohnya di sini baris nomor 1, nomor peserta didiknya 2001,
Ya, nama peserta didiknya Muhammad Gozi, ya, kodenya MAT ya, nilainya itu 80. Ya. Terus sampai ke bawah nih ya. Ini kebetulan cuma ada 18 data. Kode mapel ini apa sih ini? Ini kode, kita nggak tahu nih apa nih artinya. Nah, diartikan di sini, di sheetnya kode mapel. Ini kode mapel, sini nama pelata pelajarannya. Kalau mat itu apa sih? Oh, matematika. Bindo apa sih? Oh, bahasa Indonesia. Bing apa sih? Oh, bahasa Inggris. MVZ apa sih? Oh, mahfuzot. Seperti itu. Nah, ini contohnya. Soalnya apa? Nah, ini soalnya. Buat tabel baru menggunakan VLOOKUP untuk mengkawinkan data yang ada di sheet nilai siswa, ya ini sheet nilai siswa dengan di sheet kode mapel, nih kode mapel. Dikawinkan atau dijoin namanya. Nah, joinnya itu pakai VLOOKUP, ya, karena datanya ke bawah ya. Nomor peserta didik dibuat urutan dari yang terkecil sampai dengan terbesar. Nanti ketika dikawinkan nih, peserta didiknya diurutkan nih dari yang terkecil sampai terbesar. Nah, nama kolom tabel barunya seperti ini. Nomor peserta didik, nama peserta didik, kode mapel, nama mata pelajaran, dan nilainya. Oke, dibuat tuh. Dibuat di sheet jawaban. Nanti dibuat di sini. Tulis dulu nama santri siapa di sini, misalnya Gozi. Jawabannya ditulis di bawah sini. Ya, dibuat nih tabelnya. Oke, kalau udah dibuat tabel, nanti ada soal berikutnya apa nih nomor 2. Nilai tertinggi ada mata pelajaran apa? Nah, lihat tuh di tabelnya. Ya. Nilai tertinggi dimiliki oleh nama peserta didik siapa? Nah, cari di situ. Terus mata pelajaran atau mapel apa saja yang nilainya di atas 90. Nah, sebutin tuh, ya. Karena ada tabelnya baru nanti tersusun. Terus mapel apa yang paling sulit? Gimana tahu yang paling sulit? Ya nilainya paling rendah. Nah, itu mapel yang paling sulit. Oke, silakan dicoba ya. Silakan dicoba. Oke. Nah, kita masuk ya ke analisis data. Maksudnya itu ada pencarian data, usulan data, peringkasan data. Kemarin kita sudah belajar terkait dengan pencarian data menggunakan VLOOKUP. Nah, sekarang bagaimana ya, dengan menggunakan eh, ini VLOOKUP ya. VLOOKUP, kita sudah ada latihannya ya. Sudah selesai latihannya ya. Nah, ini kalau kita juga bisa belajar tanpa komputer ya. Atau istilahnya unplug gitu. Nah, caranya ya, seperti pernah Ustadz coba ya di kelas 8 yaitu jadi masing-masing kamu tuh dikasih nomor ya. Tergantung dari urutan duduknya. Ya, dari A1, B1, C1, D1. Seperti itu kan ke belakang. Ya. Sama A2, B2, C2, D2 gitu. Ini 10 orang ya. Nanti dicek itunya. Kita kasih itu datanya. Kita mau nyari posisi siapa nih di posisi C2 siapa, posisi B2 siapa, posisi B3 siapa. Nah, itu kita menggunakan VLOOKUP. Oke. Nah, kira-kira cara kerjanya VLOOKUP itu seperti apa? Cara kerjanya, nah, coba kalian buat nih tugas dari Ustadz ya. Setelah kalian pelajari tadi, VLOOKUP dan NAHLOOKUP itu bagaimana sih sebenarnya? Bagaimana langkah-langkah komputer memahami dan menjalankan formula VLOOKUP dan HLOOKUP tadi. Kalau VLOOKUP bagaimana, HLOOKUP bagaimana, coba kamu tuliskan di bukunya ya, di buku tulisnya. Kayak dibuat, ya. Nanti dikumpulkan. Nah, pekan depan saya akan minta. Ya. Nah, juga di sini tulis namanya, ya. Tuliskan langkah demi langkah urutan berpikir komputer dalam memahami dan menjalankan formula VLOOKUP atau HLOOKUP. Kalian diminta untuk membedah langkah-langkah seperti apa di balik formula tersebut. Ya, tulislah langkah-langkahnya di sini. Tuliskan alasan atau komentarmu di sini. Ya. Langkah-langkahnya seperti apa sih kerja-kerja komputernya? Nah, pertanyaan lanjutannya, dalam kondisi apa formula VLOOKUP dan HLOOKUP terasa sangat berguna? Nah, coba kamu bayangin. Ya,
Buat apa sih gitu kalau lookup itu kalau dalam dunia nyatanya. Ya. Nah, sekarang kita beralih ke fungsi yang berikutnya, yaitu fungsi reference. Reference itu ada tiga macam, ada match, index, sama choose. Ya. Reference adalah fungsi untuk mengacu suatu lokasi data dalam suatu rank atau rentang data. Contoh di gambar 10 ini ya, ilustrasi match. Ya. Ketika mau cari data Akeong ini ya, apostrof ini. Nah, apostrof ini kalau dia menggunakan match, match ya di sel ini, ya A5 ini. Ya. Maka ada di sel mana dia? Ada di sel 5. Ya, maka hasilnya nomornya adalah match-nya adalah di 5. Ya, hasilnya. Nah, kalau indeks bagaimana? Kalau indeks itu adalah ya, mencari ya itu ada nih, ambil data di posisi baris dan kolom. Jadi baris dan kolom ini datanya apa? Nah, ini contohnya adalah baris lima apa baris kelima 1 2 3 4 5 ya, baris kelima kolomnya berapa, kolom kedua berarti barisnya di sini angkanya 5, kolomnya 2, maka dapatnya apa, nah ini data yang ada di sini di sel ini ya, datanya adalah pagar, namanya di sini namanya pagar itu kalau indeks ya, indeks. Nah sekarang kalau choose bagaimana, nah kalau choose itu ya, hasil pencarian jus itu kalau dia ingin mencari ya, nah ini cari pagar ini ada di mana nih ya, di tadi sama kan yang di kolom kedua ini. Nah nanti kita akan lihat fungsinya seperti apa ya, jus tersebut ya. Nah ini ada ranknya ya, G1 sampai G4, G1 sampai G4 ya. Nah kalau kita isi match, match dengan apa, match dengan G7, ini G7 ya, ini G7. Match dengan fish itu apa sih? Oh, ternyata fish itu artinya adalah fisika kan? Nah, yang match itu apa? Yang match itu isinya adalah 2. Jadi dia posisinya di mana? Ya, ketika fish, maka posisi di sini. Ya. Nah, ketika dia 0, maka posisi dia adalah posisi di baris kedua. Seperti itu ya. Ini. Ya, itu ketemu nih. Kalau nggak ketemu, maka dia NA. Tapi kalau ketemu, maka dia nah, posisinya posisi kedua seperti itu. Itu untuk yang match. Untuk yang indeks bagaimana? Nah, indeks seperti ini nih formulanya. Ya, jadi ranknya dulu, nih rank dari J1 sampai ke 4, ya, J1 sampai ke 4. Nah, J8 di sini J8 K8. Jadi J8 itu isinya ya 3, di sininya 2. Berarti kita akan lihat di baris ketiga, oh ini. Kolom kedua, kolom keduanya ini, ekonomi. Maka hasilnya adalah kata ekonominya. Tapi kalau kolom ke satu, maka tulisannya eko di sini. Kolom kedua, ekonomi. Seperti itu ya. Nah itu kalau indeks. Formulanya ini ya, jadi rank dulu, terus baris kolom. Rank dulu, baris kolom. Kalau cus, nah kalau cus itu ya sama nih dia ke bawah juga. Cuma ditulis nih J10, J11, J12, J13, J10, ya, J12 terus seperti ini. Nah, diambil 3. Oh, berarti baris yang ketiga 1, 2, 3. Baris yang ketiga apa? Eko. Seperti itu. Ya, jadi diambil ini kodenya Eko. Ya. Itu kalau milih choose. Ya. Nah, ini apa nih? Fungsinya kalau match mengembalikan posisi dari suatu nilai di dalam suatu rank tabel satu dimensi. Posisi dimulai dari 1. Kalau indeks mengembalikan nilai dari suatu rank 2 dimensi pada alamat sel, posisi, baris, kolom. Ini 1 dimensi, ini 2 dimensi. Kalau choose mengembalikan suatu nilai dari sederet nilai berdasarkan nomor posisi dalam deretan nilai. Posisi berapa? Posisi kedua, ketiga, 4 seperti itu. Itu choose. Itu kegunaannya.
Nah ini tadi, ini contohnya. Ya. Kalau dia ketemu, maka ditulis. Kalau nggak ketemu apa? API yang ditemukan akan menampilkan NA, ya, not applicable. Seperti itu. Ini contoh kolom posisi dibuat hanya untuk sesuai proses baca yang latihan. Ini kalau indeks ya seperti ini. Jadi ada baris, ada kolomnya. Nah ini cus. Cus itu cuma menulis urutan keberapa. Nah ini kan dia minta urutan kedua. Maka kedua itu adalah nih Bengkulu. Ya, yaitu BGL. Nah, BGL ini adalah Bengkulu. Ya. Nah, ini tugas. Ya. Sebelum melanjutkan latihan, ayo uji pemahaman kalian terlebih dahulu dengan menggunakan data yang sama seperti contoh di atas. Untuk fungsi match, jika dicari adalah posisi kota Dumai. Saya 4, tuliskan rumusnya. Bagaimana cari kota Dumai. Juga ini terusnya. Ya, oke, itu contohnya. Ya, gunakan, dicoba ya. Kita sekarang ke latihan dulu ya. Kita ke latihan. Oke, sekarang kita latihan menggunakan Excel-nya ya. Di sini ada 2 sheet ya. Kita di worksheet latihan 2 analisis data ya. Jadi dia ada di bandar udara nih. Ini sheet pertamanya bandar udara, sheet keduanya soal diskusi ya. Nah, bandar udara di sini ini ngambil datanya dari internet ya. Cara menggunakan reference. Di sini ada kolom satunya, kolom A-nya itu kode ICAO. Ini kode IATA, nama bandar udaranya, ini nama provinsinya, nama kabupatennya, penggunanya ini domestik atau internasional, bandara domestik atau bandara internasional nih. Kelasnya kelas berapa? Kelas 2, kelas 3. Semakin tinggi kelasnya, maka dia semakin besar bandaranya. Ya. Terus ini pengelolanya siapa nih? Manajemennya siapa? OOPT Dijen Hubad. Ya, ada juga Pemda, ada juga PT Angkasa Pura. Ya. Yaitu pengelola bandara tersebut. Nah, TKBN ini apa? TKBN ini terkait dengan biaya masuknya. Ada iya atau tidak. Seperti itu. Ya, ini tabelnya. Nah, ini kan banyak nih. Ini baru ada 61 halaman sebenarnya. Ini baru start copy sebagian aja nih. Baru dari Aceh sampai Bengkulu. Ya, provinsi. Ya. Nah, ini ada nih nama-namanya nih. Ternyata banyak ya nama bandara di Indonesia itu. Contoh di Aceh aja itu ada beberapa bandara tuh. Ada Cut Nyak sampai ke Lok Sukon. Ya, ini nama provinsi ini di kabupatennya. Hampir tiap kabupaten itu punya bandara ternyata. Seperti itu ya. Nah, soal diskusi nih. Diskusinya dengan kemarin cara menggunakan match, index, sama choose. Ya, lihat lagi tadi bukunya teorinya. Kalau match itu buat apa? Kalau indeks itu buat apa? Kalau choose itu buat apa? Oke, yang berikutnya adalah cari posisi bandar udara Lasikin menggunakan match tadi. Ya, menggunakan match tadi, cari yang namanya Lasikin. Yang kedua, cari yang namanya bandar udara Minangkabau itu posisinya di mana. Terus untuk Sultan Taha itu posisinya di mana. Sama di Muko-Muko itu posisi di mana. Ini datanya. Oke, silakan dicari menggunakan match, index, dan choose tadi. Oke, demikian. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.